Kamu harus tahu. Kamu harus tahu 5 fakta unik tentang Google yang mungkin kamu belum tahu. Yang pertama, patung T-Rex di depan kantor Google. Patung dinosaurus di depan kantor Googleplex memiliki sejarah yang menarik. Patung ini merujuk pada awal perkembangan Google dan juga mencerminkan semangat inovasi dan eksplorasi perusahaan. Berikut adalah sejarah singkatnya. Pada tahun 1996, Sergey Brin dan Larry Page, pendiri Google, masih merupakan mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka menggunakan patung dinosaurus mainan di atas server mereka sebagai cara untuk menunjukkan bahwa mereka sedang bermain-main dengan proyek mereka dan memproyeksikan suasana yang tidak konvensional di dalam perusahaan. Setelah itu, ketika Google mulai tumbuh dan mendapatkan pengakuan, patung dinosaurus tersebut mengalami evolusi. Pada tahun 1998, Google pindah ke gedung yang sekarang menjadi Googleplex di Mountain View, California. Patung dinosaurus yang terbuat dari mainan plastik itu pun berkembang menjadi patung T-Rex yang lebih besar dan terbuat dari bahan kaca serat. Patung T-Rex ini menjadi semacam simbol atau ikon yang mewakili filosofi dan semangat Google. Ini mencerminkan sikap bermain-main dengan ide-ide baru, berani berinovasi, dan tidak takut untuk menjelajahi wilayah baru. Patung tersebut menunjukkan bahwa Google tidak takut mencoba hal-hal baru, bahkan jika tampak tidak konvensional, dan bahwa semangat penemuan dan keberanian adalah bagian penting dari budaya perusahaan. Seiring berjalannya waktu, patung T-Rex ini menjadi salah satu ciri khas Googleplex yang diakui secara luas. Ini adalah simbol dari warisan dan budaya perusahaan yang kreatif, inovatif, dan eksploratif. Patung T-Rex di depan kantor pusat Google telah menjadi daya tarik dan bagian dari cerita unik di balik kesuksesan perusahaan teknologi terkemuka ini. Yang kedua, Google pertama kali dimulai sebagai proyek kuliah. Pada tahun 1996, Larry Page dan Sergey Brin, mahasiswa doktoral di Universitas Stanford, mulai bekerja sama pada proyek penelitian yang akhirnya menjadi cikal bakal Google. Saat itu, mereka berdua sedang menjalani studi di bidang ilmu komputer dan sedang mencari cara untuk mengatasi tantangan pencarian informasi di internet. Mereka mengidentifikasi masalah dalam mesin pencari saat itu, di mana hasil pencarian seringkali tidak relevan dan peringkat halaman web didasarkan pada frekuensi kata kunci tanpa mempertimbangkan kualitas atau otoritas konten. Page dan Brin memulai eksperimen dengan cara yang berbeda. Mereka memutuskan untuk mengukur nilai sebuah halaman web berdasarkan jumlah tautan yang mengarah ke halaman tersebut dari halaman-halaman web lain. Mereka menyimpulkan bahwa semakin banyak tautan yang mengarah ke halaman, semakin bernilai halaman itu. Ide inovatif ini menjadi dasar dari algoritma pagerang, yang merupakan salah satu komponen utama yang membuat Google begitu efektif dalam menyajikan hasil pencarian yang relevan dan berkualitas. Pagerang tidak hanya mempertimbangkan kata kunci pada halaman, tetapi juga memperhitungkan seberapa banyak tautan dari halaman lain yang mengarah ke halaman tersebut. Proyek ini berkembang pesat dan mendorong Page dan Brin untuk mendirikan perusahaan bernama Google Inc. pada tanggal 4 September tahun 1998. Mereka bekerja di dalam sebuah garasi di Menlo Park, California, dan mulai mengembangkan mesin pencari yang menggunakan algoritma pagerang. Produk pertama Google adalah Google Search, yang diluncurkan pada tahun 1999. Dari awal yang sederhana sebagai proyek kuliah, Google tumbuh menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Page dan Brin berhasil menciptakan pendekatan yang inovatif dan efektif dalam mengatasi tantangan pencarian di internet, dan visi mereka untuk mengatur informasi dunia telah menjadi kenyataan yang mengubah dunia informasi dan komunikasi. Yang ketiga, nama Google berasal dari kata Google. Pada awalnya, Larry Page dan Sergey Brin, pendiri Google, sedang mencari nama untuk mesin pencari yang mereka kembangkan sebagai bagian dari proyek penelitian di Universitas Stanford. Mereka ingin nama yang mencerminkan skala besar dari jumlah informasi yang ingin mereka indeks dan cari di internet. Kemudian, mereka menemukan kata Google dalam buku anak-anak berjudul Mathematics and the Imagination, Matematika dan Imajinasi, yang ditulis oleh Edward Kastner dan James R. Newman. Dalam buku ini, Google didefinisikan sebagai angka 1 diikuti oleh 100 angka 0, atau 10 pangkat 110 EXPONENT 100. Ini adalah angka yang sangat besar dan sulit dibayangkan. Page dan Brin merasa bahwa kata Google menggambarkan betapa besar jumlah informasi yang ingin mereka telusuri dan indeks di internet. Namun, mereka khawatir bahwa pengejaan yang benar, Google, akan seringkali salah dieja sebagai Google. Akhirnya,
Mereka memutuskan untuk mengambil risiko dengan pengejaan yang lebih sederhana, yaitu Google. Keputusan ini ternyata sangat tepat, karena Google dengan cepat menjadi merek yang dikenal di seluruh dunia dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh. Jadi, meskipun pengejaan akhirnya berbeda dari Google, namun tetap mencerminkan konsep besar dan tak terbayangkan, sebagaimana yang ingin diwakili oleh Page dan Brin dalam nama perusahaan mereka. Yang keempat, Google mengakuisisi YouTube. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2006, Google mengumumkan kesepakatan untuk mengakuisisi YouTube, platform berbagi video populer yang didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Kesepakatan ini berlangsung dalam bentuk pertukaran saham senilai 1,65 miliar dolar. Dengan akuisisi ini, YouTube tetap beroperasi sebagai merek yang terpisah, tetapi menjadi anak perusahaan Google. YouTube saat itu adalah situs web yang sudah sangat populer, memungkinkan pengguna untuk mengunggah, berbagi, dan menonton berbagai jenis video. Akuisisi ini membantu Google memperluas dominasinya dalam ekosistem internet dan menciptakan sinergi yang kuat antara mesin pencarian Google dan platform berbagi video yang sangat populer. Melalui akuisisi ini, Google mendapatkan akses ke basis pengguna besar dan terus berkembang dari YouTube, serta teknologi yang mendukung pemrosesan dan penayangan video secara efisien. Akuisisi ini juga memberikan Google peluang baru dalam hal iklan, karena iklan video menjadi semakin penting dalam pemasaran online. Meskipun awalnya banyak yang meragukan apakah investasi sebesar itu akan terbayar, tetapi akuisisi YouTube akhirnya terbukti menjadi salah satu langkah strategis terbaik Google. YouTube terus berkembang pesat sebagai platform berbagi video terbesar di dunia, dan Google berhasil mengintegrasikan berbagai layanan dan opsi iklan di dalamnya. Dan yang terakhir, Google menyimpan cadangan data di berbagai lokasi di dunia. Google adalah perusahaan teknologi besar yang mengoperasikan berbagai layanan online, termasuk mesin pencari, email, Gmail, penyimpanan cloud, Google Drive, layanan peta, Google Maps, dan banyak lagi. Karena volumenya yang besar dan pentingnya menjaga keamanan data, Google menerapkan berbagai strategi penyimpanan cadangan di seluruh dunia. Ini dilakukan untuk melindungi data dari risiko kehilangan, kerusakan, atau bencana alam. Berikut adalah beberapa cara Google menyimpan cadangan data mereka. 1. Pusat data. Google memiliki pusat data centers di berbagai lokasi di seluruh dunia. Pusat data ini didesain dengan teknologi canggih dan fitur keamanan tinggi untuk menjaga integritas dan ketersediaan data. 2. Redundansi. Google menggunakan teknik penyimpanan redundan, yang berarti data disimpan dalam beberapa lokasi fisik secara bersamaan. Ini memastikan bahwa jika satu lokasi mengalami masalah, data masih dapat diakses dari lokasi lain. 3. Replikasi data. Data yang diunggah ke layanan Google seperti Google Drive atau Gmail seringkali direplikasi secara otomatis ke beberapa pusat data. Ini memastikan bahwa data tetap tersedia jika terjadi kegagalan perangkat keras atau bencana di salah satu pusat data. 4. Teknologi pemulihan. Google menggunakan teknologi pemulihan bencana yang canggih. Jika terjadi gangguan besar seperti bencana alam atau kegagalan sistem, mereka memiliki rencana pemulihan yang memungkinkan data untuk dipulihkan secepat mungkin. 5. Enkripsi. Data yang disimpan di pusat data Google biasanya dienkripsi, yang berarti data tersebut diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang tepat. Ini membantu melindungi data dari akses yang tidak sah. 6. Keamanan fisik. Pusat data Google dilindungi dengan berbagai lapisan keamanan fisik, termasuk pengawasan 24/7, akses terbatas, pengukuran keamanan, dan banyak lagi. Semua langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data bagi pengguna Google. Penyimpanan cadangan yang andal dan aman adalah aspek kritis dalam operasi perusahaan teknologi modern seperti Google.